Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah cerita Dewa Kegelapan. Bab 26, Memberi Saham. Suara Ji-Fei tidak mengandung emosi. Namun hal itu membuat Li Guoqiang gemetar seperti disambar petir. Inilah yang dia khawatirkan. Jika bukan karena pelanggaran kontrak dan kompensasi setinggi langit, bagaimana dia bisa dengan rendah hati memohon kepada keluarga Li Boyang? Jika bukan karena takut kehilangan saham perusahaan, bagaimana dia bisa mentolerir pemukulan dan tendangan Ji-Fei terhadap Li Boli? Dia menahannya, tapi Ji-Fei ingin menemuinya di pengadilan. Ji-Fei, ini masalah keluarga Li kita. Sebagai orang luar, bukan giliranmu untuk berbicara. Ji-Fei tersenyum dan menatap Li Ruoxi. Ruoxi, apakah aku suamimu? Li Ruoxi merasa frustrasi dengan Li Guoqiang dan yang lainnya, dan mengangguk dengan berat. Ji-Fei adalah suamiku. Dia tetaplah suami yang kamu tunjuk untukku. Dia juga suami yang telah menerima sertifikat. Jadi apa? Li Guoqiang masih mempertahankan martabatnya. Ayah dan ibu, aku menantumu yang tinggal di rumah, kan? Li Boyang dan Jiang Qing mengangguk. Menantu laki-laki saya adalah anak saya, dan saya adalah anggota keluarga Li. Li Guoqiang, sejujurnya, aku masih harus berterima kasih. Jika kamu tidak melamar, aku tetap tidak akan bisa menikahi Ruoxi. Li Guoqiang sangat marah hingga dia hampir muntah darah di tempat. Menembak kaki Anda sendiri, ini salahmu sendiri. Apakah kamu mengerti kali ini? Ji-Fei menambahkan bahan bakar ke dalam api. Li Guoqiang memutar matanya karena marah. Jika Anda ingin Li Ruoxi kembali, Anda dapat mengambil 20% saham grup Li dan memintanya untuk kembali. Jika tidak, jika Anda berani melakukan ini lagi lain kali, saya jamin Anda akan terbang. Lalu saya tidak tahu apakah ada orang di luar jendela yang bisa menjemputnya. Tetaplah bersamamu. Li Guoqiang gemetar. Kamu keturunan yang tidak berbakti. Pergilah ke putramu yang berbakti, Li Boli, dan temuilah cucumu yang berbakti, Li Fufeng. Tidak ada seorang pun di sini yang menyambutmu. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia menggendong Li Guoqiang keluar seperti ayam, dan kemudian terdengar suara penutupan yang keras di pintu. Jika bukan karena Li Guoqiang sudah terlalu tua dan ingin mendapatkan bagian darinya, Ji-Fei tidak akan pernah bersikap sopan. Li Guoqiang berdiri di luar pintu, sangat marah dan frustrasi. Li Boli bangkit dari tanah tepat pada waktunya, memikirkan putra dan cucu yang baik. Ji-Fei berkata, dia sangat marah hingga dia menendang perutnya. Jadilah seperti Ji-Fei ketika kamu melahirkan seorang anak. Meski marah dan tidak mau menyerah, ia harus mengakui bahwa Ji-Fei adalah pria sejati. Melihat ke pintu bangsal, Ji-Fei, bahkan jika saya membuat grup Li bangkrut, saya tidak akan memberi Anda sahamnya. Li Guoqiang pergi dengan marah. Di bangsal, Li Boyang memegang erat selimut itu dengan kedua tangannya, dan teriakan marah terakhir Li Guoqiang terdengar jelas. Tapi dia marah tapi tidak berdaya. Berpikir bahwa putrinya baru saja dipandang oleh Li Guoqiang sebagai alat, dia merasa lebih terhina. Jangan khawatir, mereka akan segera mengirimkan sahamnya. Benar-benar, keluarga Li Boyang yang terdiri dari 3 orang semuanya memandang Ji-Fei. Ji-Fei tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik dan memasuki kamar mandi. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Yao Guangbiao, senyumnya semakin lebar. Ketika Yao Guangbiao menerima pesan teks tersebut, dia melompat dengan semangat. Segera hubungi, beritahu pengacara bahwa dalam waktu 1 jam, keluarga Li harus melaksanakan kontrak pembagian. Semua penjaga keamanan akan dikirim ke pintu grup Li untuk bersiap mengambil alih grup Li. Setelah menutup telepon,
Yao Guangbiao mondar-mandir di dalam ruangan dengan penuh semangat. Satu-satunya perasaan adalah bahwa itu tidak mudah, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Begitu Li Guoqiang dan Li Boli keluar dari gerbang rumah sakit, mereka menerima telepon dari perusahaan dan mengetahui bahwa Boyang Group telah secara resmi menggugat, dan Yao Guangbiao bahkan mengirim orang untuk menduduki gerbang Li Group. Tubuh Li Guoqiang bergoyang 2 kali dan dia hampir terjatuh di tempat. Yao Guangbiao adalah orang yang kejam, dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Patah, Li Guoqiang menamparkan Li Boli lagi. Pecundang yang tidak kompeten. Hati saya penuh amarah, apalagi yang bisa saya lakukan? Gagal bayar grup Boyang adalah 40% saham, dan ini 20% sahamnya. Kembali ke perusahaan, siapkan saham. Li Guoqiang tiba-tiba merasa seperti anak keterbelakangan mental di depan Ji Fei. Setengah jam kemudian, Li Guoqiang kembali ke rumah sakit bersama Li Boli dan pengacara perusahaan. Berdiri di depan pintu, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berhasil menahan amarahnya dan mengetuk pintu. Ji Fei membuka pintu lagi, dan ketika dia melihat mereka, dia sudah mengerti niatnya. Keluarga Li Boyang yang beranggotakan 3 orang tidak pernah membayangkan bahwa Li Guoqiang akan benar-benar datang untuk memberikan saham. Melihat Ji Fei, dia sangat terkesan. Boyang, Ruosi, saya akan memberi Anda 20% saham ini sesuai kesepakatan. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada pengacara dan mengambil alih kontrak pengalihan saham. Li Ruosi tercengang, Li Boyang dan istrinya tercengang. Li Guoqiang, yang sangat mencintai uang seperti hidupnya dan memperlakukan seluruh keluarga seperti anjing, benar-benar memberikan saham. Bingung? Coba saya lihat, apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengambil kontrak dan membacanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia berkata, sayang, tanda tangani, bagian ini milikmu. Li Ruosi menangis. Tanpa Ji Fei, keluarga mereka bahkan tidak punya uang untuk berobat. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia menandatanganinya. Setelah penandatanganan, Li Guoqiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Li Ruosi, saya akan kembali bekerja di perusahaan besok dan bertanggung jawab atas kerjasama dengan Boyang Group. Keluarga kami telah dipecat, kata Ji Fei bercanda. Pengusiran keluargamu adalah kesalahpahaman. Kami tidak menyelidiki masalah ini dengan jelas pada saat itu, dan kami juga disesatkan oleh Li Boli. Setelah Li Guoqiang selesai berbicara, dia melihat ke arah Li Boli. Li Boli mengangguk dengan cepat. Maaf, saya salah paham tentang Ruosi. Mohon maafkan saya. Sebagai seorang kakek, saya juga punya tanggung jawab. Saya tidak menyelidikinya dengan cermat. Saya juga minta maaf kepada Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Nadanya tulus dan sikapnya rendah hati. Ji Fei menggelengkan kepalanya, tapi tetap tidak berhasil. Kata-kata persis yang kamu ucapkan di depan begitu banyak orang di perusahaan adalah bahwa Li Boyang dan keluarganya dikeluarkan dari keluarga Li, dan tidak pernah diizinkan masuk ke dalam Li Group, dan tidak pernah diizinkan untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Li. Paru-paru Li Guoqiang hampir meledak. Dia sudah menyerah, sudah diberi langkah, namun dia masih ingin ditampar wajahnya dengan keras. Kamu adalah kepala keluargamu dan ketua perusahaan. Kamu tidak bisa hanya berkata kentut, kan? Ji Fei terus berpura-pura bingung. Li Guoqiang memutar matanya 2 kali dan hampir pingsan di tempat, berpikir bahwa dia telah mencapai titik ini sekarang dan tidak ada jalan untuk kembali. Saya lebih suka kentut daripada berbicara. Setelah mengatakan itu,
Aku merasa patah hati, ledakan. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Li Guoqiang sebenarnya mengucapkan kata-kata seperti itu dan bahkan mengatakan bahwa dia kentut. Bagi dia yang mencintai wajah, ini benar-benar tidak terbayangkan. Ji Fei tahu bahwa Li Guoqiang terpaksa berada dalam situasi putus asa. Tentu saja, dia tahu cukup banyak. Oke, sampai jumpa di perusahaan kami besok. Oke. Saya akan berada di perusahaan besok untuk mengatur semua karyawan untuk menyambut kembalinya Li Ruoxi dan menjelaskannya kepada semua orang secara langsung. Mata Li Guoqiang berkilat tajam. Li Ruoxi tergerak dan mengangguk. Kakek, aku akan kembali bekerja tepat waktu besok. Sampai jumpa di gerbang perusahaan besok. Setelah Li Guoqiang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Di luar bangsal, Li Guoqiang memandang Li Boli dan berkata, beritahu semua karyawan untuk menyambut Li Ruoxi di gerbang perusahaan besok dan meminta maaf padanya. Hubungi Yao Guangbiao, undang dia ke perusahaan besok untuk mempelajari upacara peluncuran, dan sebarkan berita tentang Li Ruoxi yang tidur dengannya. Saya ingin Li Ruoxi tidak dapat bertahan di grup Li meskipun dia memegang sahamnya. Ketika Li Guoqiang melihat pengacara itu, ide lain tiba-tiba muncul di benaknya. Melihat kembali ke gedung rumah sakit, Li Boyang, aku tidak akan meninggalkan apapun untukmu. Hubungi pengacara, tinggalkan Li Boli. Bab 27 Gerbang Perusahaan. Di bangsal wajah keluarga Li Boyang masih belum bisa tenang, bahkan tak percaya. Kakek Li Guoqiang tidak hanya datang untuk meminta maaf, tetapi juga memberi Li Bai 20% saham perusahaan keluarga Yang. Ini seperti ayam jantan yang dipetik, bagaimana mungkin? Ayah memberikan bagian keluarga kita. Li Boyang mengeluarkan suara gembira seperti menangis untuk waktu yang lama. Jika sebelumnya dia memiliki bagian 20% ini, mengapa putrinya dipaksa menikah? Mengapa Anda perlu merekrut menantu laki-laki? Selama bertahun-tahun, bukankah dia bekerja begitu keras hanya demi sedikit harta milik keluarga Li dan untuk dapat memberikan rasa aman kepada istri dan putrinya? Alhasil, saya terjatuh karena kelelahan, namun tidak mendapat apa-apa. Di matanya, ayahnya Li Guoqiang berdarah dingin terhadapnya, dan persahabatannya hanya berguna bagi kakak tertuanya. Jika dia tidak bekerja keras selama bertahun-tahun dan masih memiliki nilai, dia mungkin sudah lama dikeluarkan dari keluarga Li. Mereka mungkin sudah lama mengusir keluarga mereka dari keluarga Li. Aku memberikannya, aku tidak hanya memberikannya, kamu juga mengatakan tidak masuk akal mengusir kami dari keluarga Li. Jiang Qing memeluk Li Boyang dan menangis kegirangan. Sudah terlalu lama ditekan dan sulit dikendalikan. Li Ruoxi memandangi orang tuanya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk mencegah dirinya menangis. Dia tahu bahwa penyebab semua ini adalah karena dia bukan cucunya. Karena alasan ini, keluarga mereka mendapat banyak tatapan dingin dari Li Guoqiang, dan mereka bahkan diintimidasi oleh keluarga Li Boli selama bertahun-tahun. Melihat Ji Fei, dia tahu bahwa pria ini tidak akan membiarkan mereka menderita lagi mulai sekarang. Ji Fei berdiri sambil tersenyum. Oke, mulai sekarang, kami juga miliarder, tidak ada lagi yang berani menindas istri dan orang tua saya. Li Ruoxi memelototi Ji Fei. Li Boyang dan Jiang Qing memandang Ji Fei. Mata mereka penuh kerumitan dan bahkan lebih aneh. Menantu dari rumah ke rumah ini luar biasa. Ji Fei menggaruk kepalanya karena malu. Saya tidak memiliki orang tua sejak saya masih kecil. Saya sering tidak punya cukup makanan. Jadi perut saya tidak enak. Peramal mengatakan bahwa saya ditakdirkan untuk makan makanan lunak.
Sekarang ternyata saya benar-benar memiliki takdir ini. Saya benar-benar seorang miliarder. Saya tidak bisa makan cukup. Puff, keluarga Li Ruoxi terhibur oleh Ji Fei. Untungnya, bukan giginya yang jelek. Kalau giginya jelek, aku tidak akan bisa makan. Wajah Jiang Qing menunjukkan ekspresi cinta. Ruoxi, jangan bicara omong kosong. Ji Fei sudah menjadi keluarga kita. Dan selama kita memiliki makanan untuk dimakan di masa depan, Ji Fei tidak akan lapar. Tidak peduli apa tujuan menantu laki-laki ini, saat ini, dia menerima Ji Fei. Mata Li Ruoxi membelalak dan dia menatap ibunya, sulit dipercaya. Mungkinkah ibuku baru saja menerima menantu dari rumah ke rumah ini? Apa yang harus saya lakukan? Di samping itu, ada apa dengan perutmu? Apa yang tidak bisa kamu makan? Dia tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki. Di matanya, 10 juta sepertinya hanya satu bagian. Li Ruoxi benar-benar bingung dengan Ji Fei. Ji Fei merasa hangat di hatinya. Aku merasakan hangatnya rumah. Saat ini, grup back office karyawan Li Group sudah berada dalam hiruk-pikuk. Mereka semua menerima pemberitahuan untuk menyambut Li Ruoxi di gerbang perusahaan besok pagi. Tapi mereka tidak memberitahu waktu spesifiknya. Kuncinya adalah siapapun yang terlambat tidak akan mendapatkan bonus akhir tahun. Ini hanya bohong. Apakah Anda akan menunggu Li Ruoxi di tengah malam? Seluruh kelompok dipenuhi dengan keluhan dan mereka hanya ingin membunuh dan memakan Li Ruoxi. Li Ruoxi dan Ji Fei telah kembali ke rumah sekarang. Li Ruoxi sudah lama tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, dan ada senyuman di wajahnya. Ji Fei melihat sekeliling rumah dan berkata, "Sayang, menurutmu apakah sudah waktunya kita pindah rumah?" Li Ruoxi tercengang, "Ada apa dengan rumah ini? Kamu tidak bisa membiarkanku tidur di sofa sepanjang waktu, kan?" Wajah Li Ruoxi memerah sampai ke lehernya. Berpikir untuk menikah dengan Ji Fei. Meskipun itu terjadi, itu wajar dan sah. Mau tak mau aku menunjukkan rasa malu di wajahku. Saat ibu dan yang lainnya kembali, kamu bisa tidur di kamarku. Ji Fei bertanya sambil tersenyum, tidur di kamarmu. Li Ruoxi sangat malu hingga dia ingin merangkak ke celah di tanah. Dan akhirnya mengangguk. Puff, Ji Fei tertawa terbahak-bahak. Li Ruoxi tiba-tiba menyadari bahwa Ji Fei sengaja menggodanya, dan menatap Ji Fei dengan mata yang indah, menunjukkan kemarahan. Karena kamu punya ide ini, kenapa kamu masih meletakkan pisau buah di bawah bantal? Anda, nada suara Ji Fei melembut, tidak perlu melepaskannya. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu, kamu tidak bisa menolak sama sekali. Saya memikirkan betapa mudahnya bagi Ji Fei untuk mengalahkan para pengawal. Bahkan 100 pengawal tidak akan cukup bagi Ji Fei untuk melihatnya secara langsung. Namun, tanpa pisau, dia merasa tidak yakin. Aku khawatir kamu akan melukai dirimu sendiri dalam mimpimu di malam hari. Selain itu, jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkanmu sampai kamu jatuh cinta padaku. Mata Ji Fei penuh kelembutan. Li Ruoxi berdiri di sana dengan tatapan kebingungan di matanya. Ji Fei, apakah aku layak melakukan ini? Suasana hati berfluktuasi dan sangat rumit. Aku bilang aku jatuh cinta padamu 15 tahun yang lalu, apa kamu tidak percaya? Ada setengah kebenaran dalam nada bicaranya. Li Ruoxi tercengang saat itu juga. Ji Fei sudah pergi mandi. Keesokan paginya, setelah Ji Fei bangun, dia duduk di meja makan untuk makan seperti biasa. Anak-anak dari keluarga miskin sudah lama menjadi penanggung jawab. Dia dapat melihat bahwa Li Ruoxi adalah wanita yang sangat sederhana. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun tidak bermerek. Jika bukan karena kecantikannya,
orang lain akan mengira dia adalah seorang desa gadis. Dia telah memutuskan untuk perlahan-lahan mengubah keluarga ini. Setelah mereka berdua selesai makan, mereka pergi ke Lee Group. Namun, saat itu sudah jam 8.30 pagi ketika saya berangkat dari rumah. Biasanya, grup Lee akan berangkat kerja pada jam 9. Lee Ruosi masih sedikit gugup untuk kembali lagi. Tapi melihat Ji Fei duduk di sebelahnya, dia langsung menjadi lebih tenang. Gerbang grup Lee, semua karyawan berdiri di sana, memandang penuh semangat ke jalan di seberang. Ada yang sudah menunggu di sini sejak pukul 6 pagi, dan ada pula yang menunggu minimal 1 jam. Kebencian membumbung tinggi dan amarah membara. Kelompok pendukung internal yang mulai mendidih setelah menerima pemberitahuan kemarin, kini masih heboh. Kenapa orang yang diusir harus dibuat menunggu seperti ini? Didi, tiba-tiba, sebuah pesan baru terdengar di grup back office. Semua orang mengklik ponsel mereka secara bersamaan, dan sebuah pesan yang meledak-ledak datang. Lee Ruosi tidur dengan ketua grup Boyang, dan dengan demikian mendapat dukungan dari ketua grup Boyang. Keduanya bersekongkol untuk menduduki 20% saham grup Lee, dan sekarang menjadi pemegang saham utama grup Lee. Ledakan, begitu berita ini keluar, adegan itu benar-benar meledak. Ini sangat tidak tahu malu. Pantas saja kamu begitu sombong. Ini hanyalah pertarungan istana. Dulu aku berpikir bahwa keluarga mereka cukup menyedihkan. Tapi sekarang aku menyadari bahwa itu semua hanyalah akting. Wanita jalang tak tahu malu. Dia hanya wanita jalang. Aku benar-benar tidak menyangka kalau dia yang biasanya bersikap begitu polos, malah melakukan hal tak tahu malu seperti itu di belakang punggungnya. Ludahnya akan menenggelamkan Lee Ruosi. Didi. Saat itu, sebuah BMW baru tanpa plat nomor melaju ke pintu. Seluruh tempat menjadi sunyi. Bab 28 Siapa akan siapa? Wow, ini BMW seri 5, harganya 7 hingga 8 juta yuan, cantik sekali. Cepat ambil fotonya dan tunjukkan ke lingkaran temanmu. Langit biru dan awan putih, pertanda bagus, melihatnya membuatku merasa lebih baik. Kerumunan yang menunggu tertarik dengan kendaraan tersebut dan mulai berteriak. BMW berhenti dan Lee Ruosi turun dari kursi penumpang. Kerumunan yang awalnya bersemangat terdiam sesaat, dan orang-orang yang mengambil gambar dengan ponsel mereka bahkan menghentikan tangan mereka di udara. Adegan itu pada awalnya hening, dan kemudian, sungguh suatu berkah untuk dijaga. Saya punya segalanya mulai dari uang hingga mobil mewah. Saya juga ingin dijaga. Biarlah Lee Group membagikan 20% sahamnya. Ternyata itu untuk memuaskan kehidupan mewahku sendiri. Saya mengambil mobil mewah dan meminta Direktur Lee dan pamannya datang ke pintu untuk meminta maaf dan memukuli orang. Sungguh keterlaluan dan sangat tidak tahu malu membuat kami menunggu sepagi ini. Karyawan di tempat itu sangat marah. Lee Guoqiang mendengarnya dengan jelas. Yang dia inginkan adalah efek ini, dan yang dia inginkan adalah kegembiraan. Melihat BMW, ada ejekan di matanya. Anak muda adalah anak muda. Jika mereka punya uang, mereka akan menyia-nyiakannya. Kebenciannya sangat mengasyikkan. Dia percaya bahwa dalam situasi Lee Ruosi, dia mungkin akan pergi dalam beberapa hari setelah tinggal di grup Lee. Dia menoleh dan menatap Lee Boli. Apakah Yao Guangbiao mengundangmu? Diundang? Segera hadir. Sikap apa? Saya mendengar Lee Ruosi mendapat 20% saham. Saya sangat senang dan menawarkan diri untuk datang mempelajari awal kontrak. Lee Guoqiang mengangguk puas, memandang Lee Ruosi yang tampak terkejut, dan mencibir di dalam hatinya. Setelah Lee Ruosi keluar dari mobil, dia dapat dengan jelas mendengar para karyawan berbicara,
dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kesedihan. Saat ini, Li Guoqiang, Li Boli dan yang lainnya berjalan sambil tersenyum dan melirik ke arah BMW. Ruosi tahu bagaimana menikmati hidup. Jika Anda kaya, belilah mobil mewah terlebih dahulu. Li Ruosi ingin menjelaskan, tapi Ji Fei turun dari mobil. Li Guoqiang memandang Ji Fei sambil tersenyum dan berkata, "Kali ini, kamu, menantu yang datang kepadaku, lebih baik keadaannya. Kamu telah menjadi pekerja lepas sejati dengan bersama cucuku, seorang gadis kaya." Haha, semua orang di tempat kejadian tertawa pada saat yang sama dan mengacungkan jempol dengan mata mengejek. Wajah Li Ruosi menunjukkan kemarahan. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Apakah ini pengaturan selamat datangmu?" Li Guoqiang mengangguk, "Ya, apakah kamu puas?" Ji Fei sudah melihat bahwa ini adalah pengaturan yang disengaja oleh Li Guoqiang, tapi dia masih mengangguk dan memuji, "Tidak buruk." Li Guoqiang mengangkat tangannya dan melambaikannya ke belakang. Grup Li menyambut kembali Nona Li Ruosi. Ini adalah sesuatu yang secara khusus dipraktikkan Li Guoqiang dengan karyawannya, dan sekarang semua orang berteriak serempak, penuh momentum. Lalu, ada tepuk tangan meriah. Orang yang tidak tahu lebih baik berpikir bahwa setiap orang menyambut mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Li Ruosi melihat ejekan, kemarahan dan rasa bersalah dalam ekspresi mereka, tetapi yang lebih penting, penghinaan. Faktanya, ketika dia mendengar Li Guoqiang meminta maaf di depan umum kemarin, dia mengira itu adalah para pemimpin tingkat menengah. Lagi pula, dia diusir di depan mereka. Saya tidak mengharapkan pencurahan kekuatan seperti itu. Hal ini hanya dimaksudkan untuk membangkitkan kemarahan publik dan dikritik oleh ribuan orang. Li Boli tersenyum dan berkata, "Ruosi, apa pendapatmu tentang ketulusan kami? Apakah kamu puas?" Satu kalimat kembali menggugah saraf semua orang. "Apakah kamu puas?" Bukankah pertanyaan ini berarti diminta oleh Li Ruosi? Sepenuhnya konsisten dengan rumor yang beredar. Bahkan membuat ayah dan anak keluarga Li yang sebelumnya dirumorkan datang untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi, yang menjadi sangat nyata. Semua orang memandang Li Ruosi seolah-olah mereka adalah musuh selama beberapa generasi. Wajah Li Ruosi memerah karena cemas. Dia tidak tahu harus berkata atau menjelaskan apa. Penjelasan mungkin tidak berguna, namun tanpa penjelasan, pandangan para karyawan tersebut seperti membunuh seseorang. Dia menatap Ji Fei tanpa daya. Bang-bang, Ji Fei mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Semua orang tercengang. Ji Fei memandang Li Guoqiang dan berkata, "Kalian tampil bagus. Saya pikir hanya keluarga Li yang datang untuk meminta maaf. Tapi saya tidak menyangka ada begitu banyak orang yang menemani Anda. Anda bijaksana, Anda bijaksana." Ekspresi Li Guoqiang berubah. Mata para pegawai di tempat itu seperti pedang tajam, dan tiba-tiba jatuh ke wajah Li Guoqiang. Ternyata mereka menemaninya menderita kejahatan dan penuh keraguan. Tepat ketika Li Guoqiang ingin berbicara, Ji Fei berbicara lebih dulu lagi. "Saya sangat senang semua orang menyambut kembalinya Ruosi dengan megah. Sebagai suaminya, saya membuat keputusan untuk istri saya." Ketika Ji Fei mengatakan ini, dia sengaja berhenti. Semua mata karyawan di tempat terfokus pada wajahnya saat ini. Bahkan Li Ruosi sedikit bingung. Menatap Ji Fei tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Kami sekarang memegang 20% saham Li Group, dan kami juga dianggap sebagai pemegang saham utama perusahaan. Saya telah secara resmi mengusulkan kepada Dewan Direksi perusahaan untuk menaikkan gaji seluruh karyawan. Saya ingin tahu apakah karyawan Anda setuju. Saya ingin tahu apakah Dewan Direksimu setuju."
Adegan itu awalnya sunyi, dan kemudian benar-benar mendidih. Kami setuju, terima kasih, Nona Lee Ruosi. Kami menuntut kenaikan upah. Para karyawan yang selama ini menahan api jahat tidak pernah menyangka bahwa kabar baik seperti itu akhirnya akan datang kepada mereka. Kemarahan, dan bahkan raungan terhadap Lee Ruosi menghilang dalam sekejap. Lalu, ada tepuk tangan meriah. Terima kasih, Nona Lee Ruosi. Kami menuntut kenaikan upah. Teriakan itu menjadi sangat berirama. Lee Guoqiang dan para pemimpin tingkat menengah yang memegang sebagian besar saham berdiri dalam kebingungan. Mereka sudah cukup merancang kebencian, dan sudah menunggu Ji Fei dan yang lainnya diremehkan karena tidak berguna, dan bahkan air liur mereka bisa menenggelamkan mereka. Akibatnya, Ji Fei tiba-tiba mengusulkan kenaikan gaji, yang langsung mengubah segalanya menjadi awan dan hujan, membalikkan keadaan sepenuhnya. Lee Ruosi juga menatap Ji Fei dengan ekspresi terkejut di matanya yang indah, tidak pernah menyangka dia akan melakukan tindakan seperti itu. Ji Fei memandang Lee Guoqiang dan orang lain yang lebih jelek dari memakan siang, dan mencibir dalam hatinya. Kelompok kapitalis ini hanya tahu cara menghasilkan uang dan mengeksploitasi karyawan setiap hari. Tetapi mereka tidak pernah tahu cara merawat karyawannya. Menyakitkan meski naik $1, hari ini, dia akan menjadikan orang-orang ini musuh seluruh karyawan. Sekarang harga naik dengan cepat, saya pikir kenaikan gaji harus dimulai setidaknya 1.000 yuan. Apakah Anda punya pendapat? Ji Fei memandang para karyawan dan berkata, tetapi matanya akhirnya tertuju pada wajah Lee Guoqiang dan yang lainnya. Jantung Lee Guoqiang dan yang lainnya berdebar kencang, lalu ekspresi mereka berubah drastis, dengan keringat dingin menutupi dahi mereka. Semua orang pergi, Li Boli berteriak gugup. Dia khawatir Ji Fei akan mengatakan lebih banyak di lain waktu dan kehilangan lebih banyak saat itu. Apakah kamu yakin dengan kenaikan gaji? Kami menuntut jawaban yang akurat. Beritahu kami jawaban pastinya dan kami akan pergi. Tidak hanya para karyawannya tidak pergi, mereka malah berteriak lebih keras. Ji Fei berteriak kepada para karyawan, jika Lee Ruosi adalah ketuanya, kenaikan gaji akan ditetapkan, dan setiap orang akan dinaikkan 1.000. Semua orang di tempat kejadian terdiam dan memandang Lee Guoqiang. Lee Guoqiang sepertinya telah jatuh ke dalam tong acar, merasa pahit di hatinya. Kita akan membahas kenaikan gaji nanti, bab 29 hubungannya tidak dangkal. Dalam satu kalimat, harapan semua orang terbunuh. Satu kalimat membangkitkan kemarahan semua orang. Baru saja, kemarahan yang belum selesai terhadap Lee Ruosi tercurah dan dimuntahkan ke arah Lee Guoqiang dan yang lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada yang berani mengatakannya. Tapi kebencian yang tersembunyi di hatiku ini bertahan lebih lama. Senyuman di wajah Ji Fei semakin cerah. Semuanya bekerja keras dan dukung Ruosi di masa depan. Selama Ruosi menjadi ketua, saya berjanji gaji setiap orang akan dinaikkan setidaknya 1.000. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Lee Ruosi dan menyentuh Lee Ruosi dengan ringan. Lee Ruosi segera mengangguk, gaji karyawan Lee Group benar-benar terlalu rendah. Jika saya adalah ketuanya, saya pasti akan memberikan kenaikan gaji kepada semua orang, termasuk bonus akhir tahun. Ledakan, kata-kata Ji Fei merupakan pukulan terhadap penolakan Lee Guoqiang atas kenaikan gaji, dan sekarang kata-kata Lee Ruosi menjadi pukulan yang lebih besar. Semua karyawan tidak berkata apa-apa, hanya memandang Lee Ruosi dengan senyuman tersanjung, tanpa kemarahan sama sekali. Sebaliknya,
Ketidakpuasan terhadap Li Guoqiang dan putranya semakin meningkat. Li Guoqiang dan putranya, serta para pemegang saham tingkat menengah, tampak sangat gelap hingga hampir meneteskan air, dan tidak ada yang berbicara. Sangatlah mustahil untuk menaikkan gaji, ini seperti meminum darah mereka, bagaimana bisa diterima? Menyebar, semuanya menyebar, kembali bekerja. Li Boli sekali lagi berperan sebagai orang jahat. Para karyawan semakin marah ketika mendengarkan teriakan yang seperti mengusir anjing. Selamat datang kembali, Nona Li Ruosi. Teriakan enggan tadi terdengar lagi pada saat ini, dan suaranya lebih keras, mengirimkan rangsangan yang besar kepada Li Guoqiang yang berjalan di depan. Li Guoqiang membawa Li Ruosi dan Ji Fei ke kantor khusus, yang bahkan lebih mewah dari kantor pimpinan Li Guoqiang dan jauh lebih mewah dari kantor Li Baili. Ini adalah pengaturan yang disengaja oleh mereka. Niat awalnya adalah untuk menimbulkan kebencian di antara karyawan dan membuat mereka semakin membenci Li Ruosi. Namun, melihat Ji Fei baru saja menaikkan gajinya dan dengan mudah menyelesaikannya, Li Guoqiang tahu bahwa itu tidak ada gunanya, tetapi dia tidak membatalkan pengaturan tersebut. Li Ruosi merasa tidak nyaman dan ingin menolak, tapi Ji Fei dengan senang hati menerimanya. Setelah Li Boli keluar, dia bingung, "Ayah, desain kita tidak ada artinya, kenapa kita masih memberi mereka kantor yang bagus?" Li Guoqiang mencibir tanpa menjelaskan. Niatnya sangat sederhana, hanya berharap Ji Fei dan Li Ruosi dapat menciptakan sedikit ambiguitas di dalam hati. Setelah beberapa saat, Yao Guangbiao datang dan melihat bahwa dia cemburu, marah, meminjam pisau untuk membunuh, dan membunuh Ji Fei. Ji Fei membuatnya merasa kesulitan, bahkan dalam bahaya, tetapi dia tidak mau menghadapinya sendiri. Apakah Direktur Yao sudah tiba? Hampir sampai. Li Guoqiang merendahkan suaranya. Li Ruosi berselingkuh dengan Yao Guangbiao. Sekarang dia dan Ji Fei berada di kantor yang sama. Menurutmu bagaimana perasaan Yao Guangbiao setelah melihatnya? Mata Li Boli langsung berbinar. Yao Guangbiao sangat marah karena dia tidak membunuh Ji Fei. Tunjukkan ini, Li Boli mengangguk penuh semangat. Didi, klakson mobil terdengar di pintu. Li Boli berteriak, Dong Yao ada di sini. 3 mobil melaju ke pintu, dengan Lincoln terbentang di tengah dan 2 Land Rover yang dimodifikasi di kedua sisi. Ketiga mobil itu terbentang seperti sayap, penuh momentum. Yao Guangbiao pernah menjadi raja dunia bawah tanah. Dia sangat menghargai kehidupan dan mengutamakan keselamatan setiap kali bepergian. Sebagai bos besar di kota Ninghai, dia memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada seorang pun di kota Ninghai yang tahu situasi seperti apa yang dialami Yao Guangbiao. Dia sebenarnya menggunakan waktu 5 tahun untuk berpindah dari Mazai menjadi raja bawah tanah dan berhasil membersihkan namanya seperti roket. Di kota Ninghai, karena status khusus Yao Guangbiao, tidak ada seorang pun di dunia bawah tanah yang berani menyentuhnya, dan tidak ada seorang pun di pejabat yang berani menekannya, jadi kerjasama menghasilkan uang. Ini juga merupakan alasan utama mengapa keluarga Li sangat mementingkan proyek ini. Merupakan keajaiban bahwa Li Ruosi menegosiasikan kontrak, jauh melampaui imajinasi, tetapi mengubahnya menjadi uang adalah tujuannya. Alasan mengapa Li Guoqiang begitu mendesak adalah untuk menguangkan keuntungannya sebelum Yao Guangbiao bermain cukup banyak dengan Li Ruosi. Halo? Yao Dong, Li Guoqiang buru-buru melangkah maju dan membantu membuka pintu mobil. Yao Guangbiao mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, tampak seperti kakak laki-laki. Dia mengabaikan sapaan Li Guoqiang dan melihat langsung ke sekeliling.
Di antara semua pejabat tingkat menengah yang menyertainya, Ji Fei tidak terlihat, dan mata mereka menunjukkan kekecewaan. Tapi selama ini, di mata Li Guoqiang dan putranya, mereka mencari Li Ruoxi, dan mereka merasa lebih bahagia. Yao Guangbiao tidak bisa bertanya langsung pada Ji Fei, di mana Nona Li Ruoxi. Li Guoqiang hampir tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Benar, sudah selesai sekarang. Li Guoqiang tidak menyebutkan kepada Li Ruoxi bahwa Yao Guangbiao akan datang hari ini. Dia hanya dengan sengaja melemparkan Li Ruoxi dan Ji Fei ke kantor, dengan harapan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian dia melihat ke arah para pemimpin tingkat menengah. Mereka telah menunggu dengan lapar sepanjang pagi. Kenaikan gaji Ji Fei membuat mereka menjadi musuh para karyawan. Di sini mereka semua adalah musuh Li Ruoxi. Li Ruoxi sedang sibuk di kantor bersama suaminya sekarang, jadi aku tidak punya pilihan selain datang menjemputmu. Ekspresi Li Guoqiang menunjukkan kesedihan, kemarahan dan ketidakberdayaan, dan dia diam-diam menatap Yao Guangbiao. Ekspresi Yao Guangbiao tiba-tiba berubah. Jantung Li Guoqiang berdebar kencang. Sepertinya Li Ruoxi benar-benar tidur dengan Yao Guangbiao. Melihat Yao Guangbiao, cucu ipar ini jauh lebih baik daripada Ji Fei bajingan itu. Semakin banyak saya menonton, semakin saya menyukainya. Para pemimpin tingkat menengah di tempat kejadian mendengar bahwa Li Ruoxi dan Ji Fei bersama, dan mereka berpikir bahwa mereka pasti tidak melakukan hal baik di rumah karena mereka datang bekerja sangat larut, dan mereka menjadi semakin marah. Murah, betapa jahatnya, memikirkan kantor yang begitu mewah. Seorang pria dan seorang wanita sendirian, bekerja keras membuat api. Saya tidak tahu hal kotor apa yang bisa dilakukan. Pagi-pagi sekali, aku dirusak oleh wanita jalang ini, dan gigiku gatal karena kebencian. Terutama ketika memikirkan rumor tersebut, Li Ruoxi memaksa grup Li untuk memberikan 20% sahamnya karena dia berhubungan dengan Yao Guangbiao di depannya. Sebagai wanita yang baru menikah, dia memiliki dua hal berbeda yang harus dilakukan, yang mana sangatlah kejam. Ketika saya memikirkan betapa kerasnya mereka telah bekerja selama lebih dari 10 atau 20 tahun, bahkan sebelum mereka dapat memperoleh sebagian kecil sahamnya, mereka merasa seperti tidak melakukan apa-apa. Senang rasanya menjadi seorang wanita, memiliki wajah cantik, bersikap kejam, membuka kaki lebih lebar, dan segalanya. Bahkan kerjasama yang mustahil dengan Boyang Group pun berhasil. Yao Guangbiao melirik semua orang dan sudah merasakan ada yang tidak beres. Berpikir bahwa mereka berkomplot melawan kakak laki-lakinya. Dia merasa tidak bahagia dan terlihat tidak bahagia. Ekspresi Yao Guangbiao berubah, dan di mata orang-orang ini, Yao Guangbiao lah yang cemburu. Staf tingkat menengah saling memandang dengan mata penuh arti. Li Ruoxi benar-benar memiliki hubungan dengan Yao Guangbiao, dan Yao Guangbiao cemburu. Li Guoqiang dan Li Boli saling memandang, seolah-olah mereka mengatakan bahwa Li Ruoxi dan Yao Guangbiao memiliki hubungan dekat. Semua orang di depan saya menantikan momen pertemuan. Bab 30 Xiao Yao meminta maaf, Dr. Yao, silakan masuk. Li Guoqiang memimpin jalan dengan ekspresi hormat di wajahnya. Tapi dia sudah menantikan adegan kemarahan ketika Yao Guangbiao melihat Li Ruoxi dan Ji Fei di kantor. Ekspresi Yao Guangbiao kembali normal dan dia tidak terlibat dengan orang-orang ini. Berpikir untuk menandatangani kontrak, Li Boli dan yang lainnya bisa dimanipulasi di telapak tangan mereka. Jika orang-orang ini ingin bermusuhan dengan kakak tertua mereka, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Yao Guangbiao dan yang lainnya memasuki gedung Li Group.
lalu naik lift ke lantai 8 tempat kantor Li Ruoxi berada. Li Guoqiang sengaja mengaturnya di lantai 8, dengan orang-orang naik dan turun. Saya harap ini tidak beruntung dan menyuruh Li Ruoxi segera keluar dari sini. Semua karyawan mengetahui kedatangan Yao Guangbiao. Memikirkan semua tindakan sebelumnya dalam memberitahu grup back office, dan sudah mengetahui bahwa mereka sengaja menemukan Li Ruoxi. Mereka sangat marah. Li Guoqiang dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa kebencian yang mereka timbulkan di antara para karyawan jauh lebih besar daripada kebencian yang mereka bayangkan terhadap Li Ruoxi. Namun, para karyawan ini tidak peduli dengan bantahan tersebut sekarang. Mereka mengamati dan menunggu kesempatan setelah Li Ruoxi mendapatkan pijakan. Hujan akan datang, sebaliknya, di mata para pemimpin tingkat menengah itu, Li Ruoxi hanyalah terlalu banyak, arogan, tercela dan tidak tahu malu. Kekasihku datang dan aku sedang berhubungan seks dengan suamiku di kantor. Orang-orang ini diam-diam memutuskan bahwa mereka tidak akan pernah bekerja dengan Li Ruoxi dan harus mengusirnya. Memikirkan pertarungan yang akan terjadi antara suaminya dan kekasihnya, dia sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Li Guoqiang bercanda sepanjang jalan dan membawa Yao Guangbiao ke pintu kantor Li Ruoxi saat perkenalan perusahaan. Yao Guangbiao berjalan dengan ekspresi serius, seolah dia tidak memperhatikan perkenalan Li Guoqiang. Hal ini membuat Li Guoqiang semakin yakin bahwa Yao Guangbiao mulai memikirkan tentang kebersamaan Li Ruoxi dan Ji Fei. Beralih untuk melihat Li Boli, ketuk pintu dan minta Li Ruoxi dan suaminya masuk untuk keluar. Li Boli segera mengerti, mengangkat tangannya, dan mengetuk pelan 3 kali. Kekuatannya sangat kecil, dan Li Ruoxi di dalam tidak mendengarnya sama sekali, tapi Ji Fei bisa mendengarnya dengan jelas. Faktanya, mereka sudah tahu seseorang akan datang bahkan sebelum mereka mencapai pintu. Li Ruoxi tidak mendengarnya, jadi dia pura-pura tidak mendengarnya. Pintunya tidak terbuka, yang terjadi di tangan Li Guoqiang. Li Boli menoleh ke arah Yao Guangbiao. Dokter Yao, anak muda zaman sekarang selalu suka menutup pintu dan bekerja di dalam. Sulit bagi kami untuk mengatakan apapun. Kata sekretaris diberi aksen yang merupakan permainan kata-kata. Saat Yao Guangbiao mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Apakah kamu mengganggu pekerjaan kakakku? Jika hal ini membuat kakak tertua takut, jika kemampuannya berkurang drastis, dia akan mati. Li Guoqiang sangat gembira saat melihat perubahan itu, mengira Yao Guangbiao akan marah. Namun, kalau begitu jangan repot-repot, kami tunggu di luar. Setelah Yao Guangbiao selesai berbicara, dia berinisiatif untuk menjauh dari pintu dan berdiri di samping. Apakah Li Guoqiang dan yang lainnya tercengang sekarang? Apa artinya? Bukankah seharusnya dia mengangkat kakinya dan mendobrak pintu, lalu memanggil adiknya dan memotong Ji Fei sampai mati? Dia sedang menunggu. Tunggu hingga 2 orang menjadi bergairah lalu lakukan saat mereka tidak punya tenaga. Ya, itu pasti, tampaknya kebencian ini telah mencapai titik ekstrimnya. Astaga, bagi seorang penjaga keamanan kecil, merupakan berkah yang telah dia tanam selama 3 kehidupan karena istrinya tertarik pada Yao Dong. Melihat DGN tamak, Dr. Yao, menurut Anda bagaimana ini layak? Saya. Li Guoqiang tampak malu, lalu menghela nafas. Ruoxi masih terlalu muda dan baru saja menikah. Jadi, hei. Ekspresinya patah hati, ada cahaya di matanya. Jika Yao Dong marah, dia akan memotong Ji Fei menjadi beberapa bagian. Berpikir untuk menyakiti putranya, berkomplot melawan cucunya, dan memarahi dirinya sendiri. Li Guoqiang dipenuhi dengan kebencian.
Ayah, aku akan mengetuk pintunya lagi. Setelah Li Boli selesai berbicara, dia hendak melangkah maju. Yao Guangbiao sangat ketakutan sehingga dia segera melangkah maju. Tidak, tidak, tidak. Aku bahkan tidak bisa menggunakan mulutku. Aku mengumpat diam-diam di dalam hatiku. Inilah ritme yang ingin bunuh diri. Di dalam rumah, Li Ruoxi sudah lama merasa cemas. Jika Ji Fei tidak menghentikannya untuk bergerak, dia akan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Berjalan berputar-putar, wajah cantiknya memerah. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan langsung membuka pintu. Saya kebetulan melihat Yao Guangbiao meraih Li Boli yang sedang berjalan menuju kamarnya. Dong Yao, ketika Yao Guangbiao mendengar ini, dia hampir terduduk di tanah. Itu sudah berakhir. Dia pasti mengganggu perbuatan baik kakak laki-lakinya. Ketika Li Guoqiang dan yang lainnya melihat wajah Li Ruoxi memerah, reaksi pertama mereka adalah mereka benar-benar melakukan sesuatu di dalam. Mereka semua memandang Yao Guangbiao, mengharapkan pertunjukan seni bela diri dimulai. Bisa, panggil saja aku Xiao Yao. Yao Guangbiao mengangguk cepat dan berlari mendekat, bahkan tidak berani menatap Li Ruoxi. Ini semua orang di tempat kejadian tercengang. Xiao Yao, Yao Guangbiao adalah ketua grup Li dengan aset perusahaan lebih dari 10 kali lipat. Baru saja Li Guoqiang ingin berjabat tangan dengan seseorang, tetapi dia mengabaikannya. Dia benar-benar melihat seorang karyawan muda grup Li menyebut dirinya Xiao Yao. Lelucon macam apa ini? Apakah kamu bercanda? Ada suara gemuruh di telinga Li Guoqiang. Salah paham. Anda pasti salah dengar. Terus katakan pada dirimu sendiri. Mereka yang berada di manajemen menengah, dalam pikiran mereka, Li Ruoxi mendapatkan kontrak ini dengan menyanjung Yao Guangbiao. Mengapa Yao Guangbiao merasa seperti sedang menghadapi masalah besar ketika dia melihat Li Ruoxi sekarang? Tak terbayangkan. Saat berikutnya, aku tidak tahu kamu ada urusan di kantor. Permisi, permisi, jangan marah. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Saat ini, bahkan Li Guoqiang dan putranya tercengang. Li Boli telah mendengarkan laporan di bawah ini tentang kunjungan Li Ruoxi ke Boyang Group. Menurut informasi yang dia kumpulkan, Li Ruoxi pergi ke sana dengan mengkhianati jenis kelaminnya. Tapi sekarang, tidak sama sekali. Rasanya seperti ada batu yang menekan dadaku, hingga sulit bernapas apalagi berbicara. Mereka yang berada di kelas menengah tercengang. Apa yang terjadi? Apakah itu halusinasi? Li Boli mencubit dirinya sendiri dengan keras dan merasakan sakitnya, memastikan dia tidak sedang bermimpi. Tapi dia masih menatap Li Guoqiang. Ayah, Yao Dong menyebut dirinya apa? Tenggorokan Li Guoqiang kering. Xiao Yao, saat kata-kata itu keluar, segera tutup mulutmu. Pengawal di belakang Yao Guangbiao hendak melangkah maju, dan dia takut akan dibunuh. Yao Guangbiao mengangkat matanya dan melihat ke dalam ruangan. Ji Fei sedang duduk di kursi, menonton dan bermain spider solitaire, dan dia kebetulan mengeluarkan suara kemenangan. Saya merasa jauh lebih santai, dan sepertinya saya tidak melakukan apapun. Bolehkah aku masuk dan berbicara? Yao Guangbiao bertanya ragu-ragu. Dokter Yao, silakan masuk. Li Ruoxi menyingkir, dan Yao Guangbiao memasuki ruangan, menutup pintu dan melarang Li Guoqiang dan yang lainnya keluar. Li Guoqiang dan yang lainnya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sedikit Yao dan permintaan maaf mengejutkan semua orang. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi, awalnya diasumsikan bahwa Li Ruoxi menjual seksnya dan tidur dengannya sebagai imbalan atas kontrak, tetapi tampaknya tidak demikian sekarang. Kepalaku berdengung dan aku tidak bisa memahaminya. Di dalam kantor,
Xiao Yao, saat itu kamu dibacok sampai mati. Tapi aku, penjaga keamanan, menyelamatkanmu. Sekarang kamu baik-baik saja. Ji Fei khawatir Yao Guangbiao mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berbicara lebih dulu. Li Ruoxi, apakah Ji Fei gila? Bahkan jika dia menyelamatkan Yao Guangbiao, dia tidak dapat berbicara dengan nada seperti ini sekarang. Namun seolah-olah dia telah menerima hadiah besar dari surga. Yao Guangbiao buru-buru melangkah maju dengan senyuman di wajahnya. Tuan Ji, jika bukan karena Anda, Yao kecil dan saya tidak akan berada di tempat kita sekarang ini. Mata Li Ruoxi membelalak tak percaya. Apakah semua orang di jalan begitu peduli dengan persahabatan? Bersambung.